Yo minasan, konnichiwa, Yukina de gozaimasu. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan saya, Yukina. Nah, yuk kita bahas lagi, lanjut lagi bahas tentang pelajaran ke-16 buku NHK. Nah, pelajaran kali ini adalah Kaidan wa agatte migi ni ite kudasai. Yuk, tanpa berlama-lama, kita mulai aja bahas videonya teman-teman ya. Ja, hajimemasu. Oke. Ini adalah percakapan antara Anna dan pegawai toko. Irashaimase. Manga uriba wa doko desu ka? 2階です。階段を上がって右に行ってください. Oke, itu dia teman-teman ya, percakapannya simpel banget. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, di sini pegawai tokonya menyapa si Anna. Dia bilang irashaimase, irashaimase. Nah, jadi kalau kita masuk ke toko atau restoran, nah pegawai tokonya akan menyambut kita dengan selamat datang atau irashaimase gitu. Nah, untuk menjawabnya sebenarnya kita tidak perlu menjawabnya teman-teman ya, kita cukup tersenyum dan membungkuk. Oke, nah terus di sini Anna bertanya kepada pegawai tokonya. Nah, Anna bilang, manga uriba wa doko desu ka? Nah, ano ini artinya permisi. Nah, jadi ini kita gunakan ketika kita ingin memulai berbicara kepada seseorang. Ano itu artinya permisi. Nah, sebenarnya kita juga bisa pakai sumimasen, teman-teman ya. Itu juga artinya permisi. Sumimasen. Nah, terus manga uriba. Mangga itu mangga. Uriba itu tempat penjualan. Jadi mangga uriba itu tempat penjualan mangga. Wa ini adalah partikel yang menandakan topik teman-teman ya. Doko desu ka? Nah, doko desu ka ini untuk bertanya teman-teman ya. Jadi artinya kayak permisi, di manakah tempat penjualan mangga? Nah, pegawainya terus menjawab 2階です. Kaidan wa agatte migi ni itte kudasai. Kaidan ini artinya tangga teman-teman ya. Nah, di sini o ini adalah partikelnya yang menandakan objek kalimat. Objeknya yang mana sih? Yaitu kaidan o. Agate ini bentuk T dari agarimasu yang berarti naik. Migi ni itte kudasai. Migi ini artinya kanan teman-teman ya. Ini partikelnya yang berarti ke. Itte. Nah, itte ini bentuk T dari ikimasu yang berarti pergi. Nah, dan terakhir ada kudasai. Kudasai ini untuk mempersilahkan seseorang. Jadi artinya kurang lebih silahkan naik ke tangga lalu pergi ke kanan atau sebelah kanan. Yuk kita masuk ke tata bahasanya teman-teman ya. Tata bahasa yang pertama ada kata kerja bentuk T dapat menghubungkan kalimat. Nah, gunakanlah kata kerja bentuk T untuk mengungkapkan rangkaian aksi yang terjadi secara berurutan. Jadi kata kuncinya itu dilakukan secara berurutan, teman-teman, terjadi secara berurutan. Nah, di sini sudah ada contohnya yaitu gokai ni agarimasu itu artinya naik ke lantai 5. Hidari ni ikimasu itu pergi ke kiri. Nah, kalau kita mau bilang naik ke lantai 5 lalu pergi ke kiri, itu berarti gunakan bentuk T. Gokai ni agatte hidari ni ikimasu. Jadi kejadiannya itu diungkapkan secara berurutan teman-teman ya. Misal kalau kalian mau bilang saya setiap pagi bangun jam 5, setelah itu sarapan, terus mandi, setelah itu pergi ke sekolah. Nah, itu pakainya bentuk T. Watashi wa 5時に起きて朝ごはんを食べて水を浴びて学校へ行きます. Itu artinya saya setiap pagi bangun jam 5, setelah itu sarapan, setelah itu mandi, lalu pergi ke sekolah. Nah, itu kan kejadiannya dilakukan secara berurutan teman-teman ya. Makanya kita bisa juga pakai bentuk T. Nah, kita masuk ke tata bahasa nomor 2. Ini nama arah ya.
Yang pertama ada hidari yang berarti kiri dan migi atau migi yang berarti kanan. Dan yang terakhir kita masuk ke sesi kata tiru bunyian teman-teman ya. Nah, kata tiruan bunyian hari ini ada tom-tom. Nah, sebenarnya bukan cuma dua ya, tom-tom ini juga bisa berarti ketika orang sedang mengetuk pintu, ketika orang sedang menaiki tangga, dan yang terakhir ada ketika seseorang sedang mencaca sesuatu di talenan. Kayak tak 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 tak. Nah, itu juga kata bunyi tiruannya itu tom-tom. Ja, owarimashita. この動画はここまでですね。皆さん、見てくれてありがとうございました。じゃあね。バイバイ。